الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأبناء والبنات أعزني الله وإياكم جميعا Insyaallah Ta'ala sekarang kita melanjutkan pembelajaran PAI yang berkaitan dengan keutamaan bersabar. Keutamaan bersabar sangatlah banyak. Di antaranya, sabar merupakan akhlak para rasul. Rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki akhlak yang mulia, di antaranya adalah bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan hal tersebut, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna." Sungguh telah didustakan para rasul-rasul sebelummu, maka mereka pun bersabar menghadapi tindakan kedustaan, kedustaan mereka tersebut, dan mereka pun disakiti sampai datanglah kepada mereka pertolongan kami. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di sini memiliki pelajaran yang sangat begitu indah dan berharga yang untuk kita tiru semuanya tentang bersabar. Kita ketahui Rasulullah SAW adalah orang yang paling sabar. Orang yang paling sabar. Dan beliaulah satu-satunya fans berat seorang muslim yang seharusnya kita ikuti. Bagaimana banyak di antara kita di luar sana memiliki fan-fan, terkadang itu adalah dari golongan non-muslim. Mereka mengikuti gayanya, potong rambutnya, gaya jalannya, gaya berpakaiannya, penampilannya, dan yang semisalnya mereka ikuti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari hal tersebut. Tidak ada yang layak dan pantas untuk kita ikuti, tiru tata cara hidup, pola berpakaian, dan yang semisalnya, kecuali sebagaimana Rasulullah SAW contohkan anak-anak semuanya. Maka Rasulullah lah yang pantas untuk kita ikuti. Ya. Yang kedua, keutamaan bersabar adalah bersabar membuahkan kebahagiaan hidup. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Kami berhasil memperoleh penghidupan terbaik dengan menjalankan kesabaran." Dengan menjalankan kesabaran, Masya Allah. Hendaknya kita bersabar. Kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Bukan menggerutu, bukan meraung-raung, bukan meratapi dan yang semisalnya. Tapi hendaknya kita bersabar. Dan ingat, as-sabru bis-sadmatil ula. Sabar itu adalah tatkala kita di pukulan pertamanya. Misalkan kita mendapatkan suatu musibah, jebret. Ya, ini ada musibah. Kemudian kita langsung tanggapi dengan kesabaran. Itulah yang dimaksud dengan kesabaran. Bukan setelah berlalu setahun 2 tahun baru dikatakan bersabar, tidak. Sabar adalah fi sadmatil ula, kata Rasulullah SAW. Maka bersabarlah kita dalam menghadapi segala sesuatu, rintangan dan juga cobaan. Berikutnya yang ketiga adalah sabar penopang keimanan. Sebelumnya telah kita singgung di pelajaran sebelumnya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabahu sarra syakara fahuwa khairun lah. Tatkala dia mendapatkan suatu kesenangan, maka dia bersyukur, maka dia itu lebih baik baginya. In asabahu darra sabar. Jika dia mendapatkan suatu musibah, maka dia bersabar. Fakana khairun lah, maka itu adalah baik baginya. Maka penopang kehidupan adalah kita bersabar.
Kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan meratapi dan yang semisalnya. Ingat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan sabar adalah separuh keimanan. Ya, separuh keimanan. Yang keempat, sabar penipis fitnah, bekal dalam menghadapi ujian. Ingat, sabar adalah tameng fitnah. Tameng kita. Tatkala banyak desas-desus tentang ABCD, yang misalkan hal itu disematkan kepada kita atau keluarga kita, maka bersabar. Jangan membalasnya dengan kejelekan dan kebaikan. Maka kita akan bisa menepis fitnah yang ada dengan kita bersabar. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fitnah atau godaan dapat ditepis dengan bersabar. Iya. Tatkala banyaknya fitnah syahwat maupun juga subhat, maka kita bersabar dalam menghadapinya. Tentu dengan ilmu. Ya, tentu dengan ilmu. Nah, berikutnya, sabar akan menambah hidayah ke dalam hati. Nah, biasanya orang bersabar itu akan lebih kelihatan sabar itu pada diri orang tersebut. Maka biasanya hatinya akan lebih adem dan damai. Lebih adem dan damai hatinya. Tidak penuh dengan ujar kebencian, hasad dan dengki, tidak. Lihat Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidaklah menimpa sesuatu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Maksudnya apa? Ketika kita ditimpa musibah, kemudian kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan atau menambahkan petunjuk ke dalam hati kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah atas musibah yang kita alami. Dan yang semisalnya. Oleh karenanya, belajarlah untuk bersabar. Keutamaan yang keenam yaitu sabar penyebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Masya Allah, untuk minta pertolongan dengan sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Bayangkan betapa pentingnya dan memiliki keutamaan yang besar dalam bersabar. Maka berlatihlah jika kita masih pemarah untuk senantiasa bersabar. Taib anak-anak semuanya, itu ada 6 keutamaan bersabar yang semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat sabar tersebut kepada kita semuanya. Dan berikutnya insyaallah istilah latihan berikut ini saya akan tampilkan di depan layar. Perhatikan soalnya dan dikerjakan. Setelah itu kirimkan ke ustadz masing-masing. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.